Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Semoga keluarga yang di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah berkomentar. Terima kasih sudah komentar di Google Classroom. Semoga apa yang kalian tulis di situ bisa memberikan inspirasi bagi teman yang kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelum pelajaran dimulai, silakan Iqbal pimpin doa ya Iqbal. Teman-temannya dipimpin berdoa. Silakan Iqbal. Nyalakan ya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cerita rakyat itu ya. Ada yang tahu jenis-jenis cerita rakyat? Selain legenda ada apa lagi? Ada fabel. Apalagi ada cerita jenaka. Hikayat. Ada lagi? Ada mite juga dan ada juga sage. Nah, masing-masing cerita rakyat itu mempunyai ciri khas tertentu, begitu ya. Nah, sebagaimana yang sudah Ibu berikan kemarin, hari ini kita akan belajar tentang hikayat, ya. Di dalam pembelajaran ini nanti kalian akan memahami tentang karakteristik atau ciri khas dari hikayat dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Proses belajar yang kalian lakukan hari ini adalah dengan bekerja sama dengan teman-teman kalian dalam kelompok 5 orang. Ibu sudah membagi ya, nanti tugasnya ada di classroom. Ketahui apakah kalian sudah membaca, sudah menyimak, atau sudah melihat apa yang Ibu bagikan kemarin. Saya mau tanya pada Rizal. Zal, dari yang kamu baca kemarin ya, kebetulan kemarin cerita yang saya bagikan itu kan hikayat Indra Bangsawan. Nah, ciri yang menonjol di situ apa, Zal? Menurut kamu kalau kamu baca, ini beda dengan yang lainnya. Itu apa, Zal? Apa, Zal, yang kamu temukan? Ciri khasnya? Yang lain bisa menjawab. Sofi? Iya, menggunakan bahasa Melayu klasik. Lah, ini yang membedakan dengan cerita rakyat lainnya. Sehingga ketika kita membaca, kita sulit memahaminya. Apalagi kalau ada kata-kata arkais ya. Ini apa artinya? Sudah tidak dipakai lagi. Lah, itu menunjukkan kalau itu merupakan bahasa Melayu klasik. Ciri khas selanjutnya apa yang kalian temukan di situ? Nadira? Iya, misalnya apa Surya? Kalau ada hal yang mustahil, kalau di dalam cerita sesuatu yang mustahil itu apa contohnya? Kalau di dalam Indra Bangsawan itu contohnya apa?
Kok sakti? Kalau mustahil itu berarti tidak mungkin anak-anak ya. Tidak mungkin. Kalau misalnya di dunia nyata itu nggak mungkin. Misalnya orang bisa berjalan di atas air. Iya, yang tidak masuk akal. Kalau di situ kan ada putra pertamanya lahir dengan panah, yang kedua dengan pedang. Berarti nggak perlu sesar ya. Bisa robek itu perutnya ibunya. Betul nggak? Nah, itu namanya mustahil ya. Iya, indera bangsawan. Kemarin kan saya bagian cerita itu. Nah, oh iya, indera bangsawan bertemu raksasa. Yang lainnya selain kemustahilan apa yang kalian temukan di situ? Dari pekerjaan kelompok indera bangsawan, mereka sudah mengerjakan poin A, B, C, D. Mereka baru saja mengerjakan yang D, tinggal E dan pelajaran yang bisa diambil dari Hikayat Budiman. Berikut ini yang masih mengakses ada 2 orang. Yan Budiman, mereka sudah mengerjakan poin A, B, C, dan sebagian dari E. Untuk yang pelajaran yang bisa didapatkan, mereka juga sudah mengisinya. Berikut partisipasinya ada 4 orang yang sedang. Berikut ini adalah kerjasama dari kelompok Kemuning. Mereka bekerjasama melalui Google Slide. Ini adalah mereka yang sedang mengerjakan. Ada 4 orang. Hari, bagaimana indra bangsawan masuk ke istana Raja Kabir saat menyerahkan air susu harimau untuk Putri Kemalasari? Mengapa indra bangsawan membantu Raja Kabir untuk melawan Burakta? Karena indra bangsawan mengikuti sayembara Raja Kabir untuk mendapatkan Putri Kemalasari. Kelompok lain untuk menanggapi. Barangkali ada jawaban yang tidak sesuai dengan jawaban kalian. Nomor 1 misalnya, silakan dibaca di slide-nya. Silakan, ada yang mau menambahkan? Itu yang Nomor berapa, Surya? Mengapa ia terpisah dengan Syafri? Mengapa ia terpisah dengan Syafri? Karena indra bangsawan dan Syafri terpisah karena angin ribut. Iya, betul. Itu ya jawabannya. Teliti dan cermat. Coba ini diambil dari mana ini? Teliti dan cermat dalam mengerjakan berbagai hal. Ini cocok banget dengan kamu. Sangat cocok dengan kalian ya. Kalian yang biasa di lab harus menakar sesuatu tepat, menghitung dengan cermat agar semuanya bisa dihasilkan ramuan atau campuran yang sesuai dengan yang sudah dituliskan di pralab. Begitu ya. Begitu, betul. Mengerjakan sesuatu tidak hanya di lab aja ya tentunya. Ketika kita bekerja misalnya sebagai administrasi atau sebagai apa, tukang bangunan, maksudnya arsitek atau apa, tentunya butuh ketelitian dan kecermatan. Kalau tidak, tentunya akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau misalnya kalian salah takar, bisa jadi ada ledakan di lab, ada kebakaran. Tentunya bisa terjadi hal-hal seperti itu. Artinya apa? Apa yang ada di dalam cerita ini bisa kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Oh, bagaimana harusnya. Tidak hanya di sekolah saat ini, tapi di kemudian hari ketika kalian bekerja, tentunya ini juga bermanfaat gitu loh. Oh, kalau kerja harus teliti. Kalau nggak teliti nanti bisa berbahaya. Konstruksi bangunan juga begitu. Kalau misalnya di jurusan DPIP, kebetulan di sini ada ya jurusan DPIP. Kalau mereka kurang tepat dalam memperkirakan, menghitung harusnya baloknya berapa, ini harus pakai kawat yang seberapa, tentunya itu akan berbahaya untuk orang lain. Bisa jadi bangunannya akan roboh sebelum pada waktunya itu. Jadi kan ada masa tahannya berapa tahun, itu pasti ada.
kamu juga begitu ya, seperti ketika kalian praktik gitu ya. Kalau contohnya praktik di lab tentu harus timbangannya harus teliti, alatnya harus sesuai, begitu kan? Dari pelajaran tadi ya kita dapat banyak hal ya, dan hal itu tidak hanya bisa kita pakai saat ini, tapi juga untuk kedepannya ketika kalian sudah bekerja, kalian terjun di dalam masyarakat, tentunya hal itu sangat bagus sekali. Beberapa karakter tentunya diperlukan ya untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya untuk pertemuan besok, Ibu akan memberikan bacaan ya, yang nantinya kalian harus menentukan ide pokok dan menceritakan kembali, belajar menceritakan kembali. Kalau kamu dengar podcast saya, kalau podcast saya itu kan teks asli ya, teks asli. Nah, nantinya kalian bercerita tapi versi kalian. Nanti jadi kayak ceritanya itu diringkas gitu kan? Diceritakan dengan kalimat yang lain, gitu ya. Maksudnya kita sendiri juga, Bu. Jadi menggunakan kalimat sendiri, tidak menggunakan bahasa Melayu lagi, tapi tetap untuk yang kayak yang arkais, seperti kata-kata yang arkais tetap dimunculkan untuk menunjukkan karakteristik. Cuma untuk yang seperti konjungsi yang berlebihan itu dikurangi, seperti itu. Nanti kalimatnya bisa diatur, bisa diberikan dialog atau apa, dimodifikasi terserah kalian. Cuma itu bukan PR, itu hanya kegiatan untuk besok. Untuk di rumahnya kalian cukup baca teksnya aja supaya besok kalau bercerita lancar, gitu maksudnya. Paham? Baik, silakan dipimpin berdoa salah satu. Boleh Surya? Surya? Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya mau di-on-kan loh, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.